ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan perdana kita di tema tafsir surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Maksudnya surah Ad-Duha hingga surah An-Nas. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Dan di antara hal yang perlu kita syukuri, kita dijadikan sebagai umat Islam, diberi petunjuk dan hidayah dengan Al-Quran. Dan ini nikmat tidak bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya. Nikmat yang sangat agung dan sangat besar. Dan dimaklumi bahwa surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek itu sangat erat sekali hubungannya dalam kehidupan setiap muslim dan muslimah. Ada hal yang terkait dengan kewajiban kita, karena kita itu diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Sedangkan di dalam sholat 5 waktu itu kita mesti membaca surah Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajari seorang yang buruk salatnya, sehingga berulang kali diperintah oleh Nabi mengulangi salatnya, begitu diajari oleh Nabi hal yang membenarkan salat dia, di antara pengajaran Nabi berkata kepadanya, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian bacalah apa yang Allah mudahkan bersama engkau dari Al-Qur'an. Iya. Jadi kita perlu mempelajari tentang Al-Qur'an, mendalaminya, sebagaimana kita perlu untuk tadabbur terhadap kandungan-kandungannya. Demikian pula surah-surah pendek yang biasa dibaca di tengah umat Islam ini. Nah, pada surah-surah pendek ini, selain daripada banyak darinya surah-surah yang pertama turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga itu surah yang paling mudah untuk dihafal dan paling banyak dibaca oleh kaum muslimin dan muslimat. Maka tampak dari sini betapa pentingnya dari pembahasan kajian tema kita ini mengkaji tafsir surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek, surah Ad-Duha hingga surah An-Nas. Terdapat di dalamnya bentuk mengangkat kewajiban kita terkait dengan Al-Quran, kewajiban kita terkait dengan salat, dan kewajiban kita terkait dengan tadabbur terhadap Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan bukan sekedar dibaca saja, tapi diturunkan untuk ditadabburi, dipahami akan kandungannya, diselami makna-maknanya, dan kita amalkan dari kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati." Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah, kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad
supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Ini semuanya menunjukkan perintah untuk tadabbur terhadap Al-Qur'an, mempelajari dari kandungan-kandungan dan makna-maknanya. Ya, banyak dari kita kurang berkualitas akan sholatnya, atau merasa kurang baik di dalam sejumlah ibadahnya. Itu mungkin akar permasalahannya ada kekurangan pada kita terkait dengan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran, apalagi surah-surah yang biasa kita baca. Jangan sampai kita masuk dalam sholat, kita baca Al-Fatihah, kita baca surah-surah pendek, hanya bacaan di lisan saja. Keluar dari sholat tidak merasakan apa-apa, sama seperti sebelum masuknya. Nah, ini kurang bagus di dalam kehidupan kita. Bahkan ada hal-hal yang sangat merugikan untuk diri kita dengan kondisi yang seperti itu. Maka kita berharap dari tema pembahasan kita kali ini di konsultasi agama ini, kita membaca dari tafsir surah-surah pendek. Tentunya saya akan mulai dari surah Al-Fatihah dulu, kemudian kita akan menafsirkan surah-surah pendek. Ya, dan konteks pembahasan kita di konsultasi agama, tentunya saya tidak akan memperpanjang dari kajian pada setiap surahnya. Mungkin kita akan mengkaji satu atau dua ayat, apa yang mencukupi untuk pengantar di dalam program konsultasi agama ini. Surah Al-Fatihah ini disebut dengan berbagai penamaan. Disebut dengan berbagai penamaan. Di dalam Al-Quran sendiri disebut dengan banyak nama. Dan Nabi Muhammad SAW juga menyebutnya dengan nama-nama. Dan dari hal yang menunjukkan keagungan surah Al-Fatihah ini, telah syah di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa Nabi SAW pernah berkata kepadanya, ya, di dalam riwayat itu ada ucapan Nabi kepada beliau, "La u'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwar fil Qur'an." Saya akan mengajari kamu sebuah surah, dia adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang bertanya surah apa yang paling agung dalam Al-Quran, maka ini hadits yang menjelaskan. Nabi berkata, saya akan mengajarkan kepada engkau surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW di akhir riwayat menjelaskan apa surah itu. Kata beliau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah surah Al-Fatihah dan seterusnya. Kemudian beliau katakan, Hiyas sab'ul mathani. Dia adalah 7 yang berulang. Wal Qur'anul Azim alladhi utituhu. Dan dia adalah Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Ya. Dan ini penamaan dari surah Al-Fatihah ada di dalam Al-Quran. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal Azim. Ayat di surah Al-Hijr. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang yang selalu bersama engkau, dan dia adalah Quran Al-Azim, Quran yang sangat agung. Kenapa dikatakan As-Saba Al-Mathani, 7 yang berulang? 7 karena surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Surah Al-Fatihah 7 ayat.
Nah, ini letak kesepakatan di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tidak ada silang pendapat. Yang ada silang pendapat itu terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim, apakah masuk dari surah Al-Fatihah atau tidak. Nah, ini kita akan terangkan nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Tapi kalau dia surah Al-Fatihah itu 7 ayat, itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. 7 ayat. Al-Mathani, dia Al-Mathani sebab selalu bersama kita pada setiap sholat. Kita baca pada setiap rakaat. Nah, ini dari kekhususan surah Al-Fatihah. Tidak syah satu rakaat pun dari sholat kecuali di rakaat itu dibaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadits yang telah saya bacakan. Kemudian dari penamaan surah Al-Fatihah disebut sebagai Al-Quran Al-Azim. Di Al-Quran Al-Azim. Iya. Quran yang agung. Nah, itu dikenal ya dalam uslub pembahasan. Ya, kalau pada sesuatu itu ada yang paling menonjolnya bisa mewakili seluruh sesuatu itu, maka biasanya disebut dengan sesuatu itu saja. Disebut dengan sesuatu itu saja. Hanya Al-Quran Al-Fatihah ini disebut sebagai Al-Quranul Azim. Padahal Al-Quran itu 114 surah. Al-Fatihah salah satu surah darinya. Tapi disebut Al-Quran yang agung sebab dia adalah pokok kandungan dari Al-Quran. Bahkan kata sebagian ulama, seluruh kandungan Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Seluruh kandungan Al-Quran ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan keagungan surah ini dan ketinggian kadar dan derajatnya. Iya. Dan surah Al-Fatihah disebut juga sebagai Asy-Syafiyah, surah yang menyembuhkan. Ya, dan disebut Al-Kafiyah, yang mencukupi. Disebut Ummul Quran, pokok Al-Quran. Disebut Ummul Kitab, pokok dari Alkitab. Dan disebut juga dengan salat. Disebut dengan salat. Iya. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah firman dalam hadits ilahi, "Qusimatis salatu baini wa baina abdi nisfaini." Wali abdi masa. Telah dibagi sholat itu antara saya dan hambaku, antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Dan untuk hambaku apa yang dia minta? Firman Allah dalam hadits ilahi, hadits qudsi. Kemudian Allah terangkan apa sholat yang dimaksud itu. Kalau si hamba berkata Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud sholat di situ surah Al-Fatihah. Jadi disebut sholat sebab itu syarat keabsahan sholat. Bagaimana surah Al-Fatihah itu? Iya. Surah Al-Fatihah itu adalah penyembuh, disebut Asy-Syafiyah. Karena dia adalah obat dan penyembuh. Pada surah Al-Fatihah itu terdapat obat untuk hati dan terdapat obat untuk badan. Ada penyembuh untuk penyakit hati dan ada penyembuh untuk penyakit-penyakit badan. Nah, ini subhanallah dari keagungan surah Al-Fatihah ini. Kalau untuk penyakit badan itu telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebut bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah. Wa ma yudrika annaha ruqyah? Tidakkah kamu tahu bahwa surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ini tentang kisah sekelompok orang sahabat ya, melalui sebuah desa. Kemudian di desa itu ada kepala desanya yang tersengat kalajengking. Sebelumnya mereka minta dilayani sebagai tamu, tidak diterima oleh penduduk desa. Maka ketika kepala desanya
tersengat kalajengking, maka ditanyakan apakah di antara kalian ada yang meruqyah. Para sahabat berkata, ada, tapi kami tidak meruqyah kecuali ada imbalannya. Iya. Maka berdirilah sahabat tersebut, lalu dia hanya meruqyahnya dengan surah Al-Fatihah. Begitu diruqyah dengan surah Al-Fatihah, langsung berdiri, sehat, seakan-akan tidak tersengat kalajengking sebelumnya. Maka mereka pun diberi pemberian yang sangat banyak. Ya, singkat ceritanya, Nabi SAW ditanya tentang kejadian itu. Dan Nabi berkata, tidakkah kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Dia adalah bacaan yang bisa menyembuhkan. Dan itu telah terbukti bagaimana Al-Fatihah itu, seorang yang kondisi sakit, dia membaca pada dirinya saja Al-Fatihah, ya, maka itu menjadi penyembuh. Ya, tapi perlu diketahui bahwa ini penyembuhan dengan surah Al-Fatihah itu bukan sekedar membacanya saja. Itu dengan memahami maknanya, mengerti kandungannya, yakin akan ayat-ayatnya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkumpul hal-hal ini pada diri orang yang membaca Al-Fatihah, maka semakin tinggi pengaruh dari ayat-ayat itu di dalam menyembuhkannya. Dan inilah salah satu hikmah dari pelajaran kita ini. Kita mengkaji tafsir surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek, agar supaya surah-surah ini itu bermakna bagi kita semua. Kita bisa tadabbur akan kandungannya, meyakini ayat-ayatnya, menerapkannya dalam kehidupan, supaya bisa menjadi obat dan penyembuh untuk kita semua. Itu penyembuhan untuk badan. Dan penyembuhan untuk hati itu lebih hebat lagi. Surah Al-Fatihah itu mengobati 2 jenis dari penyakit hati. Ada penyakit syahwat dan ada penyakit syubhat. Ada penyakit syahwat dan ada penyakit syubhat. Iya. Karena itu Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa beliau banyak berkata, iyyaka na'budu itu obat untuk penyakit riya. Wa iyyaka nasta'in itu obat untuk penyakit sombong. Untuk penyakit sombong. Iya. Riya ini terkait dengan kesyirikan, terkait dengan syubhat-syubhat yang bisa mengotori hati, membahayakan hati. Sebagaimana kibria, ini juga adalah dari penyakit-penyakit yang terkait dengan hati, yang mengarah kepada syahwat. Dan banyak sudut di dalam Al-Fatihah ini yang menunjukkan dia adalah penyembuh. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang Al-Qur'an, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Nasihat yang mendalam dari Rabb kalian. Penyembuh untuk apa yang ada di dalam dada. Petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Iya. Maka keagungan dari surah ini dan kebaikannya itu luas sekali. Dan saya cukupkan untuk pertemuan perdana kita di kajian tafsir surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek ini dengan sebuah riwayat dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa pernah Jibril duduk di sisi Nabi SAW. Tiba-tiba terdengar kayak suara terbuka begitu dari atas. Maka Nabi SAW mengangkat kepalanya.
Jibril mengangkat kepalanya lalu berkata, "Hadza babun minas sama futihal yaum." Ini satu pintu dari langit baru terbuka hari ini. Lam yuftah qattu illa al-yawm. Sebelumnya sama sekali tidak pernah dibuka kecuali pada hari ini saja. Maka turunlah seorang malaikat. Kemudian Jibril berkata, ini seorang malaikat turun ke bumi. Dan dia tidak pernah turun sebelumnya ke bumi ini kecuali di hari ini. Maka malaikat ini pun memberi salam kepada Nabi SAW dan kepada Jibril. Kemudian malaikat ini berkata kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, "Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak." Bergembiralah engkau wahai Nabi Muhammad. Bergembiralah engkau wahai Nabi Muhammad dengan dua cahaya. Yang cahaya ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi siapapun sebelum engkau. Ini dari kekhususan umat ini. Dapat pemberian-pemberian seperti ini. Nabinya diberi dari pemberian dua cahaya ini tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum beliau. Apa dua cahaya ini? Kata malaikat tersebut, Fatihatil Kitab wa khawatimi suratil Baqarah. Yaitu surah Al-Fatihah dan 3 ayat penutup dari surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan seterusnya. Iya, sampai akhir surah Al-Baqarah. 3 ayat penutup. Jadi ini disebut dua cahaya. Kemudian kata malaikat tersebut, lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah kamu membaca satu huruf pun darinya kecuali kamu pasti akan diberikan. Pasti akan diberikan. Maka hendaknya kita bergembira dengan surah Al-Fatihah ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyukuran kita itu akan semakin besar kalau kita paham dengan benar kandungan-kandungan dari surah Al-Fatihah. Dan insyaallah taala kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang dengan beberapa hidayah dari kandungan surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kita di dalam kesempatan dan memberikan kemudahan di dalam umur dan selalu memberkahi kita pada setiap ucapan dan amalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.